Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti paramang tapotitika nibbanang paramang wadanti Buddha nahi pabajito parupagati samanohoti parang wihetayanto sabba papasa akaranang kusalasu pasampada sacita pariyodapanang etang Buddha nasasanang anupawado anupagato patimoke casangwaro matanyuta jabatasming patanca sayanasanang adicite ca ayogo etang Buddha nasasanang ti. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, baru saja saya membaca ulang khotbah yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha Gautama yang dikenal dengan sebutan Owada Patimokkha. Khotbah itu merupakan khotbah yang penting di dalam Dhamma, ajaran Guru Agung kita, karena khotbah itu memberikan jalan menuju kepada pembebasan. Di dalam khotbah yang dikenal dengan sebutan Owada Patimokkha itu terdapat satu syair yang merupakan saripati ringkasan dari ajaran Guru Agung kita yang begitu banyak. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebelum saya menguraikan khotbah Owada Patimokkha itu, saya ingin memberitahu Bapak, Ibu, saudara semua, bagaimana istimewanya khotbah ini. Ya. Jadi khotbah ini disampaikan oleh Guru Agung kita pada saat hari Purnama Raya, terang bulan, bulan sempurna, di bulan Magha, ya. Kalau dalam kalender kita bulan Februari, yang oleh karena itu kemudian dikenal menjadi Hari Raya Magha. Ya, Magha ini nama bulan sebenarnya. Nah, di mana khotbah itu disampaikan? Di taman hutan bambu, ya, di hutan bambu yang namanya Weluwana Arama, ya, dekat kota Rajagaha. Nah,
pada saat itu ya, ada keistimewaan yang terjadi sekali dalam kehidupan guru agung kita, yaitu berkumpulnya 1.250 orang biku yang datang dari berbagai penjuru, berbagai tempat, tanpa diundang, tanpa perjanjian satu sama lain, tetapi masing-masing biku itu mempunyai niatan yang sama, niatan untuk bertemu dengan Guru Agung Buddha Gautama. Ya. Niatan itu tentu merupakan satu niatan yang luar biasa, karena 1.250 orang biku, ya, ini semua mempunyai niatan yang sama, ya, niatan untuk bertemu dan akan mendengarkan, ya, sesuatu, mendengarkan dhamma yang penting di dalam Buddha Sasana, dalam ajaran Sang Buddha. Nah, 1.250 orang biku itu semuanya ditahbiskan oleh Sang Buddha sendiri. Ya. Sang Buddha yang menjadi guru dari 1.250 orang biku itu. Dan 1.250 orang biku itu semuanya sudah mencapai tingkat kesucian arahat, tingkat kesucian yang paling tinggi di dalam ajaran Guru Agung kita. Ya. Jadi satu pencapaian. Ya. Sebenarnya dimaksud di sini adalah satu pencapaian daripada praktek dhamma. Ya, kita semua bisa mencapai pencapaian itu kalau kita bersungguh-sungguh, ya, mempraktekkan dhamma, maka kita akan mencapai, ya, hasil-hasil yang ada di dalam dhamma itu. Pencapaian yang tertinggi yang ada di dalam ajaran Guru Agung kita adalah pencapaian arahat. Ya, disebutnya sebagai tingkat kesucian yang paling tinggi. Satu pencapaian yang sudah ada, tidak ada yang di atasnya lagi. Itu sudah paling atas. Ya. Ya. Jadi itu merupakan satu pencapaian yang maksimal yang bisa didapat oleh kita, ya, umat manusia dan mungkin semua makhluk hidup, ya, yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1.250 orang itu bukan arahat biasa, tapi arahat-arahat yang sudah memiliki kemampuan batin. Ya, jadi bukan mencapai arahat yang biasa-biasa saja. Ya, artinya yang bersih dari kotoran batin, ya. Arahat ini disebut orang suci. Suci apanya? Suci dari kotoran batin, ya, bersih dari kotoran batin. Nah, selain bersih dari kotoran batin, arahat ini semua memiliki kemampuan batin. 6 macam calak binya, 6 macam kemampuan, ya, yang dimiliki, kelebihan-kelebihan hasil daripada praktek pengembangan batinnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya, jadi pada saat itu, ya, Guru Agung kita berhadapan dengan 1.250, ya, biku arahat yang sudah mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi dan mempunyai kemampuan batin luar biasa,
Dan disitulah, pada saat itulah Guru Agung kita itu membabarkan ya, khotbah Owada Patimokkha. Tiap tahun pada saat kita memperingati Hari Raya Maga, ya, kita selalu akan dijelaskan mengenai Owada Patimokkha itu. Tapi kalau kita menyimak dan mendalami ya secara terus-menerus, ya, sebenarnya kita ini akan ya, mendapatkan ya hal-hal yang ya, makin lama makin dalam yang ada di dalam Dhamma ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, syair pertama dari Owada Patimokkha itu dibuka dengan kalimat Kanti Paramang Tapotitika. Ya, Kanti itu artinya kesabaran. Paramang itu utama. Tapo itu latihan diri, ya, melatih diri. Ya, titika itu adalah yang dikerjakan. Jadi ya, sebenarnya kesabaran ini adalah cara melatih diri yang utama. Apa yang dimaksud kesabaran di sini? Sabar itu kan orang yang menunggu, yang menanti. Kadang-kadang ada orang yang punya pikiran sabar itu kan bersantai-santai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, pada yang dimaksud dengan kanti kesabaran, ini sebenarnya kalau di dalam Dhamma, dalam ajaran Sang Buddha, ini sangat penting ya, sangat berkaitan sekali, sangat perlu sekali kita miliki. Apa itu kesabaran? Kesabaran itu adalah mampu menahan penderitaan, bisa menahan penderitaan, itu sabar. Ya. Jadi kalau orang yang sabar itu orang yang bisa menahan penderitaan. Penderitaan apa? Macam-macam yang namanya penderitaan itu. Ya, ada penderitaan fisik, ada penderitaan mental. Kalau penderitaan fisik itu seperti sakit badan. Ya, mental itu bisa juga sakit, ya, sakit mental, ya, misalnya tekanan mental, misalnya ketakutan, misalnya kecemasan, ya, kesedihan, ya, itu mental, sakit mental. Nah, orang yang sabar di sini orangnya bagaimana? Orang yang bisa menahan itu. Bisa menahan penderitaan itu. Andaikan dia sakit fisiknya, ya, badannya tidak enak, badannya tidak nyaman, dia mampu menahan itu, ya, menahan itu. Sakit mentalnya juga sama, dia juga mampu menahan itu. Meskipun dia itu takut, cemas, dia masih bisa bertahan. Nah, ini diperlukan untuk apa? Kita memerlukan ini sebagai awal daripada bagaimana kita mencari solusinya, bagaimana kita mencari penyelesaiannya. Ya, jadi kalau kita sakit badannya, ya kita tentu harus berobat, ya. Tapi sebenarnya kita butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, kepingin cepat-cepat sembuh, mungkin sobatnya yang jatahnya 5 hari jadikan 1 hari, biar cepat sembuh, hari ini segera sembuh, karena dia kepingin cepat-cepat sembuh, tidak sabar. Padahal kalau kita sakit, kita butuh
proses untuk sembuh. Obatnya itu kan berproses. Bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, butuh sabar. Butuh sabar. Menunggu proses. Sambil tetap berusaha. Ya ini. Butuh sabar, menunggu proses, sambil tetap berusaha. Nah, yang paling lengkap begitu. Kalau tidak seperti itu bagaimana? Ya itu nanti tidak sabar, buru-buru, cepet-cepet. Ya, seolah-olah tidak ada prosesnya itu. Ya, tidak mungkin karena semuanya itu ada proses. Ya, entah prosesnya sehari, 2 hari, ya itu ada proses untuk bisa mendapatkan hasil. Nah, di situ butuh sabar. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa perlunya kita bersabar? Apa perlunya kita punya kanti? Makanya ditulis kanti itu di kalimat yang paling awal dari Owada Patimokkha itu. Orang kalau bisa bersabar, itu akan mencegah yang namanya hawa nafsu. Ini pentingnya di situ. Kalau kita tidak bisa bersabar, nanti yang muncul itu adalah hawa nafsu. Dalam bahasa Buddhis, tanha. Nah, kalau hawa nafsu muncul, maka ini akan bisa menjadi sumber daripada dukkha. Ya, larinya kepada penderitaan, masalah, menimbulkan masalah. Karena apa? Karena dilakukan dengan hawa nafsu, dengan terburu-buru, dengan seperti dikejar-kejar. Nah itu. Tidak mengenal proses lagi, tidak. Ya. Karena ya itulah, kalau sudah hawa nafsu yang muncul, tidak ada pikiran yang pakai rasio lagi. Tidak ada pikiran yang pakai nalar lagi. Yang ada apa? Ya, apapun dilakukan. Ya, apa saja dilakukan. Ya. Kalau tidak peduli orang membuat susah orang lain, tidak peduli membuat kesulitan buat orang lain, tidak peduli. Yang penting, ya dirinya bisa mencapai apa yang diinginkan. Maka itulah ya, kalau dia bisa bersabar, tentu dia akan berusaha. Meskipun dia lapar, dia akan mikir, ini makanannya siapa yang mau saya ambil, yang mau saya makan. Meskipun dia lapar, nah ini bersabar nih orang gini. Ya, dia mikir dulu, nanti kalau saya ambil, orangnya marah nih. Nah, atau mungkin dia mikir juga, ini makanannya cocok enggak ya sama saya? Meskipun saya lapar, tapi saya itu diberi tahu oleh dokter ada pantangan ini, enggak lah, enggak sesuai dengan nasihat dokter. Nanti saya tambah lebih sakit, enggak makan. Meskipun lapar, ini berarti dia bisa bersabar. Tapi kalau enggak bisa bersabar, enggak peduli nasihat dokter, enggak apa-apa. Mati yo serapopo. Mati sungguhan, pusing ya. Ya buat dia enggak apa-apa, tapi buat keluarganya apa-apa. Nah, dia tidak mikir sampai ke situ. Karena apa? Karena sudah ya ada hawa nafsu itu. Yang seringkali juga disebut nafsu keinginan. Ya, kalau ada nafsu keinginan ya sudah, apapun juga enggak peduli. Ya dia lakukan, berdampak negatif buat dia, buat keluarganya dia, ya enggak masalah. Ya. Nggak mikirlah ke situ. Padahal kalau kenyataannya terjadi, apalah. Ya, betul-betul terjadi. Ada orang omong sesuatu pada kita, menyakitkan hati sekali. Sakit hati saya didengar. Bisa sabar apa enggak ini? Tes kesabaran. Tes kesabaran. Kalau bisa sabar, aduh sakit memang hati saya.
Sabar, sabar. Bagaimana ya menjelaskannya supaya saya itu tidak dimarahin begini. Sabar, 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 sabar. Ya. Nanti kalau saya tidak sabar, saya langsung breng begitu. Lalu apa? Breng-brengan. Nah, nanti hubungannya itu bisa jadi putus. Kalau sudah putus, nyambungnya lagi gimana? Susah. Nanti nyambungnya lagi jadi masalah. Tidak bisa nyambung lagi. Moh gengsi-gengsinan biasanya. Kalau sudah putus sudah gengsi. Wah, tidak mau saya. Wah, tidak mau. Nah, kan gara-gara tidak sabar toh. Nah, kena sedikit omongan tidak enak, langsung marah. Akhirnya jadi masalah. Itu mending urusan person sama person. Nah, nanti kalau masalahnya sampai urusan yang lain, keluarganya, pekerjaannya, lah kan rugi toh. Nah, dimarahi sama bosnya, balas marah, ya sudah selesai. Silahkan cari kerjaan lain gitu toh. Nah, cari kerjaan lain yang rugi siapa? Bukan dirinya dia saja, istrinya, anaknya. Emang gampang cari kerjaan baru. Nah, jadi soal. Ya, jadi sebenarnya sih ya enggak usah sampai putus hubungan seperti itu. Enggak usah sampai menjadi di PHK seperti itu kalau orang bisa bersabar. Memang menderita, dikata-katain yang bukan-bukan. Itu sama bagaimana kita bisa bertahan di dalam kesabaran. Itu sabar, itu dalam penderitaan, itulah sabar. Ya, sabar itu seperti itu. Karena memang hidup ini memang, ya Sang Buddha sudah katakan secara garis besar itu isinya penderitaan, isinya masalah. Isinya masalah. Kalau kita tidak bisa bersabar menghadapi itu semua, mau bagaimana hidup ini? Mau jadi apa? Penderitaan kita bisa tumpuk-tumpuk, bertumpuk-tumpuk nanti jadinya kita menderitanya. Lawang sudah dimarahin begitu saja sudah sakit, itu sudah menderita. Tapi kalau kita enggak bersabar, ganti marah, tambah lagi persoalan, tambah persoalan, tambah persoalan. Jadi namanya tambah penderitaan. Tidak setiap saat kita akan menghadapi orang-orang yang memang selalu baik-baik sama kita toh. Kan kadang-kadang juga ada orang muda yang bagaimana orang ini seperti itu, orang seperti itu. Ya, bersabar. Kalau ndak mau bersabar nanti kita bikin nambahin masalah, nambahin duka. Nambahin duka. Nah, tapi bukan berarti bersabar itu sekali lagi tadi kita diem saja, tidak juga. Bersabar juga mencari waktu, ya, cari solusi. Cari bagaimana menyelesaikan masalah. Kalau tadi saudara, kalau kita kita bersabar itu orang yang lemah kan batin. Tidak sebenarnya. Bersabar itu bukan orang yang lemah, justru orang yang bijaksana. Kalau dalam Dhamma, bijaksana orang yang bisa bersabar, bukan lemah. Ya, malah itu bijaksana. Kenapa? Ya kenapa? Ya karena dia itu sebenarnya mencari solusi. Bagaimana ya kita itu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini bijaksana. Justru kalau kita tidak bersabar, langsung balas orang, itu tidak bijaksana. Tidak bijaksana itu nantinya. Ya, kalau dalam bahasa Dhamma, moha, kebodohan. Bukan bodoh sekolah, bukan. Tapi ini tidak bijaksana. Ya. Karena apa? Karena ya itu, ya gampang merespon, emosinya kuat, keras sekali responnya, emosinya itu tidak terkendali, sampai-sampai ya itulah ya timbul konflik di mana-mana dan tidak akan menyelesaikan permasalahan, ya masalah-masalah hidup kita menjadi makin bertumpuk-tumpuk. Maka itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, melatih sabar, ya. Bagaimana Bante melatih sabar ini? Ya, kita
bertekad sabar. Bertekad supaya ya kalau ada masalah sulit, masalah yang menyulitkan ataupun apa yang tidak enak, ya sabarlah, sabar. Sambil cari solusi, sambil cari penyelesaian. Ya, sabar tuh bukan diem, bukan santai-santai, ya, bukan males-malesan, bukan. Kalau malas-malesan ya itu namanya malas juga, moha itu. Yang santai-santai juga bukan. Tapi kita cari solusi, cari penyelesaian. Gimana supaya ini masalah bisa selesai. Itu pun butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk menyelesaikan masalah. Maka itu butuh yang namanya sabar, menunggu waktu. Ya, menunggu saatnya, menunggu prosesnya itu masalah kita bisa diselesaikan. Usaha tetap dilakukan, jangan berhenti berusaha. Ya. Maka itu di dalam ajaran Dhamma itu usaha itu kan semangat toh, wirya. Wirya diperlukan memang, tapi harus bersama dengan sabar loh ya. Kalau wirya tanpa ada kesabaran, saya khawatir. Khawatir apa? Wiryanya berubah. Berubah jadi apa? Jadi tanha. Jadi nafsu keinginan. Soalnya itu antara wirya dengan nafsu keinginan itu ya, semangat dengan nafsu keinginan itu kan kalau dilihat dari luar itu kan sama toh ya. Orangnya wah semangat sekali. Semangat atau bernafsu? Ini orangnya semangat banget. Tampaknya itu sama dari luar. Mesti kelihatannya sama, wah rajin sana sini tapi coba ini. Kalau dalam Buddhis itu harus dibedakan dua. Semangat apa bernafsu dia? Siapa tahu dia itu bernafsu. Serakah bisa jadi. Nah, tapi kelihatannya bersemangat. Nah, jangan dijadikan contoh, bahaya dia. Karena menambah kotoran batin. Di kotoran batinnya numpuk kita. Padahal wirya itu dianjurkan oleh Sang Buddha. Wah, namanya wirya itu berulang kali Sang Buddha mengucapkan. Ya, bukan tanha loh ya. Bukan nafsu keinginan. Bukan bernafsu, tapi bersemangat. Meskipun tampaknya dari luar itu sama, mirip sekali. Bersemangat dengan bernafsu, ada bedanya. Bedanya apa? Kalau orang bersemangat itu punya sabar, punya kantik. Nah, ini dia, kantik. Artinya apa? Ya, kalau tidak berhasil dia akan oke lah, tidak apa-apa, kita usah lagi. Sabar, sabar. Jangan buru-buru, tunggu waktu, tunggu saatnya. Cari penyelesaiannya, terus berusaha. Tapi kita jaga jangan sampai yang namanya hawa nafsu itu muncul. Jaga jangan sampai yang namanya keserakan itu muncul. Ya justru menjaganya itu ya salah satunya dengan cara sabar ini. Memang ya yang namanya kesabaran ini tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya tidak akan menghapus yang namanya hawa nafsu. Ya urusan hawa nafsu yang namanya keserakan itu ya itu harus pakai pengembangan batin. Ya harus pakai pengembangan batin baru selesai. Tetapi sebelum kita mencapai pengembangan batin terus bagaimana? Apa ya kita nunggu mencapai pengembangan batin dulu? Nanti lama. Ya, menunggu pengembangan batin dulu Bante. Ya, mencapai paling tidak ya mungkin upacara samadhi atau apana samadhi. Lamanya. Latihan berapa lama? Harus pakai sampai ke situ dulu. Pertanyaan saya. Mau berapa lama berlatih gitu supaya bisa masuk ke upacara samadhi ataupun apana samadhi apalagi vipassana nyana. Mau berapa lama ke sana?
Itu pertanyaannya. Lalu bagaimana kita ini kalau belum bisa ke sana? Ya kita kan juga harus cari cara. Ya, kalau belum bisa ke sana. Ya, nah, maka itu kita butuh yang namanya kesabaran. Ya sabar. Tekad aja Bapak Ibu, tekad, ditekatin untuk sabar. Ada juga cara lain. Bilang sama temennya, omong sama temennya, teman dekatnya atau siapa saja lah, teman-teman saudara, Bapak Ibu semuanya. Kalau saya itu kelihatannya kok mau marah atau mau emosi, mau apa, mbok kamu ngingetkan saya gitu. Nah, temennya suruh ngingetkan, sabar, sabar Bu, sabar Pak, sabar Mbak, sabar Mas, sabar, kanti paramang tapotitika, begitu. Ya, temennya suruh ngingatkan, siapa tahu manjur loh. Tapi ya saudara betul-betul ya, kalau diingatkan temennya jangan lalu malah ndak sabar. Diingatkan temennya, sabar. Loh lah kamu katanya saya suruh sabar. Karena biasanya orang lain tahu loh kalau kitanya itu sudah mau ndak sabar. Nah, orang lain malah tahu itu sebenarnya. Nah, pihak lain tuh tahu. Makanya pihak lain itu bisa mengatakan sabar. Supaya ya jangan sampai nanti masalahnya bertumpuk-tumpuk. Masalah tambah masalah lagi. Sudah ada masalah jadi double masalah, triple masalah nanti jadinya. Nanti menyelesaikannya susah loh. Makin banyak masalahnya. Makin berat buat kita. Ya. Nah, maka itu butuh yang namanya kesabaran. Nah, kalau sabar, kalau nasihatin maksudnya mengingatkan supaya sabar ya. Karena memang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan hidup kita itu kan seringkali tidak ingat toh ya. Memang yang diharapkan itu kita selalu punya sati, perhatian ya. Latihan meditasi kan sati, sempat hanya sati, panya, nah terus ya. Tapi itu kan ke sono. Perjalanannya ini bagaimana untuk menuju ke sono? Nah, perjalanan menuju ke sati panya, sati sempajanya itu bagaimana? Nah, justru ini yang perlu kita ya perhatikan. Ya. Jadi ya kalau teman mengingatkan kita itu harusnya terima kasih. Wah terima kasih ya. Matur suksma. Sama temennya, wah kamu baik ngingetkan saya. Memang saya ya belum punya sati kok. Udah terima aja, ngawi aja belum punya sati. Ayo memang ya belum punya sati, gitu saja. Ya kan tidak mudah juga mempunyai sati. Ya. Jadi gampang kita kadang-kadang, wah ini tidak bisa, tidak ingat ya. Ya udah diingatkan temannya. Teman yang mengingatkan itu kalyanamita. Itu kalyanamita menurut Dhamma, teman yang sejati. Teman yang mengingatkan kita pada hal-hal yang sesuai Dhamma. Jangan dimarahin, jangan dimusuhin. Kalyanamita itu justru itu dibutuhkan dalam hidup kita. Kalau kita punya kalyanamita sebanyak-banyaknya bagus. Ya karena kita belum mencapai pencapaian-pencapaian yang tinggi-tinggi itu. Ya, jadi ya kita butuh yang namanya kalyanamita yang mengingatkan kita ya hal-hal yang memang ya sesuai dengan Dhamma. Ya, bersabar misalnya. Ini perlu ya diingatkan supaya ya kita menahan emosi kita, menahan penderitaan kita. Tahanlah menderita. Meskipun kita sekarang menderita, penderitaan kita itu masih sedikit dibandingkan nanti kalau kita tidak sabar. Kita tidak sabar, penderitaannya lebih banyak lagi. Bisa jadi penderitaan kita itu ya yang sekarang ini ya masih sedikit ya, tidak banyak. Justru
ya nanti kalau kita tidak bisa sabar, kita menjadi lebih menderita, lebih susah menghadapi kehidupan ini. Ya menghadapi orang-orang banyak, menghadapi masalah-masalah. Makanya itu kesabaran ini ya, Sang Buddha katakan itu praktek ya untuk membina diri kita. Ya. Dengan kesabaran itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu bisa berlatih ya di situ untuk ya bertahan ya dalam penderitaan dan kita cari solusi ya. Itu yang dimaksud kesabaran. Ya. Dalam bidang apapun juga, ya rasanya sih butuh itu yang namanya kesabaran itu. Menghadapi misalnya, kalau sekarang ini Denpasar cuacanya sedang panas. Panas ini juga butuh sabar, saudara. Ya, sabar. Solusinya apa? Kipas angin. Nah, udah ada kipas angin. Terus lagi apa lagi? Ya sabar. Semuanya juga ada saat. Nah itulah ya dimaksud dengan kesabaran ini. Ya, jadi makin kita bersabar Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sebenarnya kita itu makin bisa ya mempunyai pikiran-pikiran yang tepat. Kalau kita tidak bisa bersabar, sekarang pikiran kita itu seringkali jadi buntu, pikiran kita menjadi macet, tidak bisa berkembang. Justru bersabar ini pikiran kita bisa sana muter berkembang. Tapi kalau saudara sudah dipengaruhi di sini emosi, di sini macam-macam, semua buntu, jalan-jalan pikiran ini macet semua, ketutup. Tertutup apa? Tertutup emosinya. Emosinya udah nutupin semua jalan-jalan pikiran kita. Kadang-kadang nanti kalau sudah selesai marahnya terus baru ingat, oh iya ya, mestinya saya gitu saja ya, mestinya gini saja. Kok waktu itu kok saya ndak ingat? Nah, ya memang ndak ingat. Lawong sedang ditutup oleh emosinya dia. Ya. Padahal kalau ya dia bisa bersabar, dia bisa ingat, bisa terang. Jalan-jalan yang harus dilakukan itu dia tahu. Dia menjadi istilah orang katakan smart, cerdas. Karena dia mempunyai pemikiran yang memberi kesempatan kepada kecerdasannya itu keluar gitu. Tapi kalau orang tidak bersabar itu tidak bisa smart nanti. Ya. Dia pikirannya sempit sekali, karena sudah ketutup dengan ya nafsu keinginannya itu, ya sehingga tidak bisa berpikir panjang, pikir luas, tidak bisa, ya karena sempit, ya dia hanya berpikir yang ada pada saat itu saja, yang ada pada saat itu saja. Dia tidak berpikir besok yang akan datang, enggak kepikiran. Itu nanti orang yang tidak bisa bersabar itu seperti itu. Dia rugi sebenarnya, rugi besar. Orang yang bisa bersabar itu dia bisa berpikir ke depan, jauh, visioner, bisa melihat visi ke depan, bisa, karena dia mempunyai kesabaran. Ya. Tapi kalau enggak punya kesabaran, dia sama sekali tidak bisa berpikir ke depan. Ya, dia akan sempit sekali, hanya berpikir sekarang ini saja, saat ini saja. Sayang, karena kehidupan ini harus kita lalui ke depan, ya bukan cuma saat sekarang. Kita harus besok harus tetap bagaimana menjalani kehidupan ini. Ya, jadi banyak sekali manfaat daripada kesabaran itu. Yang kalau kita kembangkan, ya kita biasakan dalam hidup kita untuk bersabar, itu semuanya akan menjadi baik kok sebenarnya. Jalan bersabar itu jadi bagus juga, ya, tidak akan jatuh. Tapi kalau saudara tidak bersabar, dari sono bawah lari,
di situ banyak tangga itu, apalagi batu-batu. Nanti ini musim hujan lagi, kadang hujan, itu banyak lumutnya itu di situ. Lari kepleset nanti. Nah jatuh jadi masalah, ya, karena enggak bersabar. Padahal bersabar sedikit saja, cuman beda 1-2 menit kok ke situ. Enggak beda banyak, ya, karena ke situ. Kalau bisa bersabar kan aman. Kalau enggak bersabar jadinya masalah buat kehidupan kita. Nah, bisa jadi bukan buat masalah buat Anda saja, masalah buat orang lain juga. Ya, orang tuanya, kakak adiknya gitu. Kalau Bante juga masalah buat umat-umat. Lah ya toh, Bante yang tidak punya keluarga tapi kan umat ada. Jadinya juga umatnya mikir. Nah, jadilah ya Bapak Ibu, saudara sekalian, yang bersabar itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya. Bersabar aja ya supaya kita itu bisa menyelesaikan kehidupan. Jangan pakai nafsu keinginan. Kalau kita hadepin semua pakai nafsu keinginan, nanti jadinya kita itu malah ya orang yang terlalu menggunakan nafsu, tidak menggunakan ya akal sehat kita. Nafsu kita yang kita pakai, semuanya kita itu ya menggunakan nafsu itu. Itu sangat jelek buat kita, karena apa? Bisa merugikan orang lain, bisa merugikan dirinya sendiri juga. Ya, kalau nafsu itu biasanya kan tidak peduli sama orang lain. Jadi apa yang diputuskan yang penting dirinya sendiri yang mendapatkan hal yang menyenangkan, yang diinginkan, begitu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, syair yang bawahnya itu ya, Sabapa pasa akaranang kusala supa sampada sacita parioda panang. Itu yang merupakan inti saripati persan daripada ajaran Sang Buddha. Ya, yang artinya menjauhi segala bentuk perbuatan buruk, menambah perbuatan-perbuatan baik, membersihkan pikiran kita masing-masing. Itulah ajaran dari para Buddha. Yaitu syair yang sangat terkenal di tengah masyarakat kita, dan memang itu menjadi ya semacam syair yang syair ciri khas, yang ciri khas dari ajaran Buddha, ya, sehingga selalu kita beritahukan kepada siapapun juga mengenai ajaran Buddha, yaitu ya jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, dan membersihkan pikiran kita masing-masing. Ya pada kesempatan ini saya tidak akan menguraikan itu panjang, saya hanya menekankan saja bahwa yang namanya ya jangan berbuat jahat tambah kebaikan itu sebenarnya di situ ya mengandung pesan ya agar kita semua itu menambah karma baik, itu yang penting. Yang saya ingin sampaikan, menambah karma baik. Karena dalam kehidupan kita itu sebenarnya karma baik ini sangat menentukan, sangat menentukan. Hidup kita ini mau menjadi apa, mau bagaimana, mau seperti apa, itu semua karena karma baik kita. Ya, kalau karma baik kita itu cukup, semuanya itu akan berlangsung dengan baik. Tapi kalau karma baik kita kurang, maka akan banyak masalah dalam hidup ini. Itu yang penting. Ya, karma baik itu bisa dikatakan sebagai penolong kita. Ya, yang menolong, yang membantu, yang membuat kita itu bebas daripada kesulitan apapun juga, itu adalah karena kebajikan kita, karma baik. Nah, karma baik ini yang perlu banyak kita lakukan. Ya, perlu banyak kita lakukan supaya apa? Supaya ya kita menjadi tertolong hidup kita. Apapun juga yang kita lakukan itu menjadi lancar. Apapun juga yang kita lakukan itu menjadi mudah, gampang. Ada saja yang menolong, ada yang membantu karena punya simpanan karma baik. Ya, kalau kita tidak punya simpanan karma baik, itu semua menjadi sulit ya dalam hidup kita.
Itu yang sebenarnya penting buat kita, perlu kita selalu pegang itu. Ya, dewa penolong kita itu ya karma baik itu. Ya, ya bisa ditolong oleh siapapun juga. Ya, karena karma baik. Ya, yang tampak maupun yang tidak tampak akan menolong kita. Itu juga karena karma baik. Kalau karma baik kita cukup, yang tampak maupun yang tidak tampak itu bisa menolong kita. Ada makhluk-makhluk yang tidak tampak pun akan menolong kita karena kita punya karma baik. Begitu. Tapi kalau kita kurang karma baiknya, sulit kita itu mendapat pertolongan dari siapapun juga. Maka itulah ya, menambah karma baik ini menjadi penting. Jangan berbuat jahat tambah kebaikan. Itu maksudnya itu sebenarnya, nambahin karma baik saja sebanyak-banyaknya supaya hidup Bapak Ibu semua menjadi mudah, ringan, ya, menjadi enteng, menjadi lancar, ya, cepat, sukses, berhasil. Karena karma baik itu yang menjadikan itu semua. Ya, nah itulah ya yang perlu kita perhatikan di dalam ajaran, ya, ajaran Sang Buddha sebagai penuntun hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi itulah ya hal-hal yang ingin saya sampaikan pada saat khotbah Magha Puja ini.